Halo dulur bare sadayana kumaha kabarnya. Jalur film kali ini saya akan kembali melanjutkan film dari Stephen Chow yang berjudul Fight Back to School yang ketiga nih. Dari film yang kali ini, Chow Sing Sing tidak lagi menjadi mata-mata di sekolah, namun dia akan menjadi mata-mata dan menyamar sebagai miliarder dan nantinya akan menjadi seorang dewa judi. Nah, bagi kalian yang belum menonton film Fight Back to School yang pertama dan yang kedua, alangkah baiknya kalian tonton dahulu di video saya yang sebelumnya. Link sudah ada di deskripsi ya. Ya sudah, tahu usah ngacaprak tidak perlu lagi, kita langsung ke alur ceritanya, checklist. Film akan diawali dan memperlihatkan dua sejoli yang akan bercocok tanam. Waduh, belum apa-apa udah mulai. Akan tetapi inilah yang terjadi. Dan setelah itu scene berpindah ke Chow Sing Sing, Hao dan seorang pria yang kita sebut saja namanya Didin. Nah, tak berselang lama datang orang-orang asing membawa senjata yang akan membunuh si Didin. Usut punya usut, Didin adalah seorang saksi dari kasus yang sedang Chow lindungi saat ini. Setelah menyelamatkan Didin, Chow ditelepon oleh atasannya untuk segera menuju ke TKP pembunuhan di scene yang awal tadi. Saat sampai di TKP, Chow bertemu dengan inspektur dan diberitahukan jika seorang yang mati di sana adalah orang kaya yang bernama Million Wong. Nah, tak disangka, muka dari Million Wong ini sangat mirip dengan Chow Sing Sing. Karena mirip, Chow pun ditugaskan oleh inspektur untuk menjadi mata-mata sebagai Million Wong. Karena istri dari Million Wong ini belum tahu jika Million Wong sudah tewas. Dan karena Chow sudah berjanji untuk tidak menjadi mata-mata lagi kepada si Ho, dia pun merayu inspektur agar membatalkan misi ini. Setelah itu Chow datang ke bioskop untuk menonton dengan Ho. Di sana dia menjelaskan kepada Ho jika dirinya kembali mendapatkan misi menjadi seorang mata-mata. Singkat cerita, istri dari Million Wong yang bernama Jody ditelepon kepolisian dan diberitahukan jika suaminya sudah ditemukan. Tapi saat sudah bertemu, Jody tahu jika Chow bukanlah suaminya. Nah, di sini Chow disuruh berpura-pura amnesia oleh inspektur dan karena dipaksa oleh Didin, akhirnya Jody pun membawa Chow pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Chow yang tak tahu siapa-siapa asal menebak semua penghuni di rumah Jody. Setelah itu Chow berusaha mengobrol santai sambil pijat-pijat di kamar. Saat Chow sedang sendirian di kamar, dia dikejutkan dengan kehadiran Didin yang menyusup masuk ke kamar. Dan saat Jody masuk ke kamar, mereka berdua pun saling menggoda untuk mencari tahu siapa jati diri dari keduanya.
Keesokan harinya, mereka berdua merayakan Imlek di rumah dan tak lama kemudian datang seorang miliarder bernama Tyler. Terlihat si Tyler ini sudah sangat akrab dengan Cho yang ia kira adalah Milian Wong. Nah, kedatangan Tyler ke sana adalah untuk mengajak Cho dan Judy untuk menghadiri pembukaran barnya yang baru besok. Setelah pergi, ternyata Tyler ini teman Milian Wong sejak kecil dan juga ia dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan Milian Wong. Keesokan harinya datanglah mereka berdua ke bar Tyler dan di sana Cho sangat terkejut karena melihat ada Hao. Ketika Cho berusaha mengejarnya, tiba-tiba saja Hao sudah menghilang. Dan ternyata si Hao sedang berdansa dan menikmati musik bersama Judy. Tak berserang lama datanglah wanita yang bertemu dengan Cho di kamar mandi tadi, yang ternyata adalah pengurus perusahaan milik Judy yang bernama Chen. Singkat cerita, saat sudah pulang tadi, Judy tiba-tiba mengingat masa lalunya dengan suaminya. Dan saat di kamar, Judy menyuruh untuk mendandani seperti saat sekolah dulu. Aduh, ada-ada aja. Nah, saat mereka berdua akan bercocok tanam, tiba-tiba datang pembantunya yang kurang waras. Nah, di sini terlihat Judy sudah mulai suka dengan sosok Cho Sing Sing. Dan ketika Judy tertidur, Cho pun meninggalkannya untuk menuju ke toko bunga milik Hao. Dia datang ke sana untuk mencari tahu siapa pria yang sudah dengannya selama ini. Kemudian datanglah Didin ke sana. Nah, si Didin diajak Cho untuk menemaninya ke rumah Taylor karena diajak bermain poker. Saat permainan akan dimulai, ternyata Cho hanya memiliki uang $10.000, sedangkan yang lain tapi dengan pedenya, Didin malah menantang mereka semua dengan taruhan sebesar $100.000. Karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, Cho pun mendekati Judy untuk meminta uang. Namun saat Judy meminta bantuan, ternyata tebakan Cho salah besar. Setelah itu Cho mendatangi inspektur untuk meminta uang $2 juta. Untungnya inspektur memberikannya dan dipakailah uang itu untuk bermain. Tapi di perjudian itu Cho selalu kalah dan kehilangan semua uangnya itu. Setelah itu Cho bertemu dengan orang yang disebut malaikat judi. Di sini Cho meminta mereka agar mengajarinya sampai bisa menjadi pewa poker. Alhasil Cho pun kembali ke acara perjudian dan bisa memenangkan semua permainan hingga Taylor kehabisan uangnya. Singkat cerita, Cho mendatangi rumah Ho untuk kembali mencari tahu siapa pria yang berkencan dengannya. Dan akhirnya Ho dan pria itu datang ke rumah dan ternyata orang itu bukanlah seorang pria, melainkan si Judy. Nah, setelah kejadian itu, Cho lalu menuju ke kantor Judy untuk mencari tahu siapa sebenarnya dia. Akan tetapi, saat dia sedang mencari tahu, ia malah membuat ruangan tersebut menjadi terbakar. Ada-ada aja tingkahnya. Ampun dah.
Di sisi lain, ternyata Taylor sedang menelpon Judy dan mengirimkan skandal foto Judy. Kembali ke Cho yang akan menelpon pemadam kebakaran. Ia malah mendengar percakapan antara Judy dan Tyler. Malam harinya, Cho pun mengikuti Judy yang menuju ke kantor Tyler. Ternyata Taylor menyuruh Judy untuk memberikan uang tebusan agar foto-foto tadi tidak disebarkan. Sementara itu, Cho yang berhasil masuk ke kamar tersebut, ia dikejutkan dengan Taylor yang sudah tertusuk obeng. Dan karena Cho mencurigai Judy, ia pun berniat untuk mengejarnya. Namun ketika Cho sudah sampai di rumah, Cho terkejut karena Judy sedang bermain mahjong di dalam. Keesokan harinya ternyata adalah hari perayaan pernikahan antara Judy dan Millian Wong yang ke-7. Nah, tiba-tiba saja Chen mengajak Cho membicarakan sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi hal itu dicegah oleh Judy yang malahan mengajak Cho untuk berdansa. Saat berdansa, Cho pun menanyakan kenapa Judy membunuh seseorang. Setelah itu Judy malah memberitahukan jika sebenarnya dia sudah tahu jika Cho bukanlah suaminya. Judy membiarkan Cho karena ia sudah terlanjur menyukainya. Setelah itu, tiba-tiba datanglah Didin yang menggunakan topeng si Tyler. Dia berencana akan menakut-nakuti si pembunuh dari Tyler. Jika memang dia pembunuhnya, pasti akan kaget. Tapi nah, ternyata para bawahan Tyler datang ke acara itu untuk membunuh Cho karena mereka pikir jika yang membunuh Tyler adalah Millian Wong. Akan tetapi mereka malah terbunuh oleh seorang yang akan membunuh Cho lainnya. Kemudian Cho melihat Chen yang sedang ditarik Judy naik ke atas. Saat Cho akan mengejarnya, tiba-tiba ada seorang yang akan berusaha membunuhnya. Tapi ternyata itu adalah inspektur yang akan menunjukkan senjata milik penjahat tadi. Nah, saat Cho sudah masuk ke kamar, dia melihat Judy yang berusaha akan membunuh Chen. Alhasil Judy pun ditangkap polisi. Tapi sebelum pergi, ia sempat mencipok Cho terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Cho pun mendatangi rumah Ho. Namun pada saat mereka akan bercocok tanam, tiba-tiba nah, saat Ho ke kamar mandi, dia tiba-tiba saja pingsan karena seorang yang ternyata dia adalah Chen yang menyamar sebagai Ho dan akan membunuh Cho. Saat keesokan harinya, akhirnya terungkap sudah siapa pembunuh dari Millian Wong yang sesungguhnya, yaitu Chen. Dan tiba-tiba saja Didin datang dan memberitahukan jika inspektur telah diberhentikan sebagai polisi dan digantikan olehnya. Nah, karena pusing, Cho pun keluar dari kantor dan menemukan sebuah balon yang ternyata itu adalah ulah dari Judy.
dan film pun tamat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subrek ya. Terima kasih, check this.